Hole back in your asshole and leave this to me. Sorry, pal. Smell like a cop. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Brancur Mopi. Berhubung saya cari kerja susah, ada juga harus nyogok. Maka dari itu, saya memberanikan diri terjun ke dunia per-YouTuban untuk mengisi waktu luang kalian semua. Atau lebih tepatnya, untuk menghibur para rebahanes dan semoga saja kalian semua terhibur. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Wrath of Man. Apa itu Wrath of Man? Pas saya buka Google, ternyata Wrath of Man itu artinya murka manusia. Dari judulnya aja film ini sangat menyeramkan sekali. Kayak siapa? Ternyata film ini dirilis pada tahun 2021 yang dibintangi oleh abang saya, yaitu Jason Statham. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, saya tahu dan saya yakin bahwasanya kalian itu orang baik. Tanpa saya suruh, kalian sudah meng-subscribe channel saya ini. Subscribe. Oke, jauhi keramaian, siapkan posisi pamungkas rebahan kalian. Jangan lupa pakai headset di telingamu, jangan di hidungmu. Diperlihatkan sebuah perusahaan yang bernama Fortico, dibaca kok bukan co. Perusahaan ini melayani jasa pengantar uang ke berbagai tempat seperti bank dan lain sebagainya. Kebetulan ada abang saya yang sedang melamar pekerjaan ke perusahaan Fortico ini. Ia bernama H. E-I-T-C-H. H didatangi oleh seniornya bernama Bulet, gak pakai tahu. Bulet menjelaskan jika mau masuk perusahaan ini Anda harus dites terlebih dahulu dan harus mendapatkan nilai 70%. Pertama, tes kebugaran, kedua tes menembak, terakhir tes memarkirkan mobil. Dan pada akhirnya Edge berhasil lolos dari tes tersebut dengan nilai 70%, pas-pasan. Setelah itu Edge langsung mendapatkan tugas pertamanya, mengambil uang di sebuah bank. Ia ditemani seniornya yang bernama Deb. Ini babangusnya. Deb memperingatkan Edge jika ada masalah kamu cukup diam saja. Biar saya saja yang menghadang. Dave will stay in the truck. H, you come in with me. Free. H, Godfrey. Setibanya di bank, Edge dan Bullet aman-aman saja. Tidak ada masalah dalam tugas ini. Hingga mereka berhasil membawa uang itu tanpa ada gangguan sedikit pun. Di sini Anda akan dibuat penasaran oleh si Edge karena beliau secara tiba-tiba melihat sesuatu dengan tatapan yang sangat mengerikan hingga saya curiga bahwa si Edge melamar kerja bukan karena ia sedang nganggur atau butuh uang, melainkan ia sedang menyelidiki sesuatu. Siapa sebenarnya si Edge ini? Ia selalu bersikap dingin kepada semua orang. Hal itu dibuktikan ketika si Edge sedang bermain biliar bersama si Bullet. Dan ia merasa terganggu dengan kedatangan si John yang menghampirinya. Padahal si John hanya ingin berkenalan saja, tidak lebih dari itu. Ya, dari sini saya semakin penasaran siapa si Edge ini. Anything else? Keesokan harinya, Edge bertugas mengirimkan uang ke suatu tempat. Karena si Bule tak kunjung kembali setelah memberikan uang, terpaksa Deb pun memanggilnya menggunakan halte. Dan ternyata yang merespon halte itu bukan si Bullet, melainkan sekelompok perampok. Tentu hal itu membuat si Deb ketakutan, berbeda dengan Edge yang selalu dingin dan santuy. Kemarin si Deb bilang, tenang, jika ada masalah kamu diam saja, biar saya yang menghadang. Terbukti bahwa si Deb hanya gede haok atau besar mulutnya saja, nyali mah kagak ada. Terlihat si Bullet sedang dijadikan tawanan oleh perampok. Melihat hal itu, Edge menyuruh Deb untuk khawatirkan saja dirimu, serahkan ini pada saya. Sorry, pal. Ya, betapa beringasnya si Edge ini ketika sudah ada orang yang mau bermain-main dengannya. Edge menyisakan salah satu perampok untuk menanyakan siapa dalang di balik semua ini. Karena si perampok ini bertele-tele. Suck your own dick. Deb
dan Bullet dibuat polongo. Begitu juga dengan saya, siapa sebenarnya si Edge ini. Setelah kejadian itu, Edge dipanggil atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi masalah kemarin. Di situ juga ada 2 anggota FBI yang menanyakan kejadian yang sama di waktu lalu. Anggota FBI menunjukkan sebuah video perampokan tragis yang menyebabkan 1 warga sipil meninggal atas kejadian itu. Melihat video itu, Edge dengan wajah dingin memperhatikan seseorang seakan-akan ia tahu di balik kejadian tersebut. Visit the therapist. Rest up. Kedua anggota FBI itu pun melaporkan kepada atasannya tentang kecurigaan bahwa Edge adalah orang yang sudah mereka cari selama 25 tahun. Yang mana hal itu membuat kita semakin penasaran siapa sosok si Edge ini. Singkat cerita, tepatnya 5 bulan yang lalu, kita akan tahu siapa sebenarnya si Edge ini. Ternyata beliau adalah seorang bos mafia yang dicari-cari oleh anggota FBI. Lantas, kenapa seorang bos mafia melamar kerja ke perusahaan? Nah, dari sini kita akan tahu jawaban yang sebenarnya kenapa si Edge kerja di perusahaan Vertigo. Terlihat Edge sedang bersama seorang laki-laki yang masih muda dan ganteng seperti saya. Dan ternyata ia adalah anaknya Edge yang bernama Doggy. But why? Because I'm your dad. Edge dan Doggy sedang gabut, maka mereka pergi keluar untuk mencari sesuatu. Namun di tengah jalan Edge merasa lapar, terpaksa ia harus membeli makanan dulu. Di sini Edge melihat sebuah truk Vertigo yang lewat di hadapannya dan tak lama truk itu dibegal oleh sekelompok perampok bersenjata. Dan sialnya si Edge memarkirkan mobil tidak jauh dari lokasi perampokan. Yang kita ketahui di dalam mobil ada Doggy yang sedang sendirian. Ya, Doggy disuruh keluar dan langsung dieksekusi oleh perampok bajingan ini. Melihat hal itu, Edge mencoba menolongnya, namun ia sendiri ditembak di bagian yang tidak vital, tapi cukup membuat Edge koma selama 3 minggu. Kini Edge sudah pulih dan betapa gagahnya ia di hadapan anak buahnya. Edge menyuruh mereka untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah membunuh putranya. Dan ia menginginkan pelaku tersebut dibawa secara hidup-hidup. Kejam. Dengan begitu, anak buah Edge langsung mencari penjahat-penjahat yang ada di daerah tersebut. Sangat mudah sekali bagi mereka mencari penjahat yang ada di sini. Dari penjahat ini, Edge masih belum bisa menemukan siapa pelakunya dan ia hanya mendapatkan sebuah nama, yaitu Gassi Bersaudara. Gassi Bersaudara adalah sekelompok perampok yang sudah terkenal dengan kejahatannya, jadi ada kemungkinan bahwa mereka pelakunya. Setelah itu Edge menyuruh Mike selaku anak buahnya untuk memberikan uang $200.000 kepada si penjahat ini. Dan Edge langsung pergi ke tempat di mana Gassi Bersaudara. Setibanya di sana, ternyata Gassi Bersaudara bukan pelaku yang sedang Edge cari. Karena kapusingan, Edge langsung membantai semua penjahat-penjahat ini. Dan Edge membiarkan 2 gadis ini pergi karena mereka selaku korban, bukan penjahat. Mike adalah anak buah yang paling dekat dengan Edge. Ia memberikan solusi bahwasanya kita tak perlu melakukan hal ini lagi. Karena ini pasti ulahnya orang dalam. Maksud orang dalam yaitu orang yang bekerja di perusahaan Vertigo. Di sini barulah Edge menyadari bahwa perkataan Mike ada benarnya juga. Dan sampai di sini saya sudah bisa menyimpulkan alasan kenapa Edge melamar pekerjaan ke perusahaan Vertigo. Dan ternyata setelah itu Edge secara diam-diam turun tangan untuk mencari tahu informasi tanpa bantuan orang lain. Ya, kita akan beralih dulu sebentar di mana kita akan mengetahui kronologi asal-usul terjadinya kejadian yang menewaskan Doggy. Diperlihatkan 6 anggota tentara bayaran yang sekarang mereka sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Sementara mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya
Salah satunya yaitu makan, ngopi, dan merokok. Hal itu menyebabkan mereka bingung harus kerja apa. Tidak ada kerjaan lain, sang kapten pun memutuskan untuk merampok rumah saja. Hasil perampokan mereka sangat sedikit, jika dibagikan mungkin tidak akan cukup. Pada akhirnya si kapten mengajak temannya untuk merampok truk membawa uang, yaitu truk Portico. Dan diketahui ternyata si kapten mempunyai orang dalam yang bekerja di Portico. Siapakah orang itu? Terlihat si kapten dan temannya sudah siap untuk merampok truk pembawa uang. Kebetulan juga ada Edge yang sudah memarkirkan mobilnya. Tak lama truk yang ditunggu-tunggu pun datang. Si kapten langsung membegal truk itu bersama reng-rengannya. Di sini Doggy disuruh keluar oleh salah satu perampok. Dan sialnya salah satu orang Portico memberontak hingga perampok yang bernama Jan gak pakai dak harus membunuhnya. Jan adalah perampok yang paling muda dan paling bengis. Hal itu dibuktikan ketika Jan melihat Doggy. Ia tak mempunyai rasa kemanusiaan, langsung membunuhnya. Dan sekarang kita tahu bahwasanya orang yang selama ini Ed cari adalah si Jan, bajingan ini. Sebelum polisi datang, para perampok sudah kabur dan mereka berhasil membawa uang yang cukup banyak. Kini si kapten perampok sudah kaya raya dengan hasil pencuriannya, namun ia merasa masih belum puas dengan hasil perampokan kemarin. Nyatanya, ia sudah merencanakan perampokan yang kemungkinan cukup besar resikonya, yaitu dengan merampok langsung ke perusahaan Portico. The depot. Black Friday. Kembali ke masa sekarang, di mana Edge sedang bertugas bersama si Bullet. Tapi secara tiba-tiba si Bullet memberitahu bahwasanya ia sudah membantu temannya melakukan perampokan. Dan dari sini kita tahu siapa orang dalam itu. Edge masih santai-santai saja kala ia mengetahui bahwa si Bullet termasuk komplotan perampok yang sudah membunuh putranya. Namun nyatanya ia sedang berusaha menahan amukannya. Bullet memberitahu bahwa sekarang ia dan temannya akan merampok langsung ke tempat perusahaan Portico atau bisa disebut juga depo. Do we have a deal? Ya, inilah teman Bullet dengan seragam anti peluru yang sudah siap melakukan aksinya. Edge di sini masih diam saja meskipun ia diperlakukan secara tidak layak. Saya juga tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh si Edge ini. Kenapa ia diam saja? Yang padahal jika ia mau mungkin ia bisa menghajar mereka semua. Pada akhirnya Bullet membawa temannya bersembunyi di dalam truk agar bisa masuk ke depo. Setibanya di sana, saya tidak bisa melewatkan adegan yang sangat menggacengkan ini. Ya, memang tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan perampok ini. Ditambah perampok ini bukan orang biasa, melainkan seorang tentara bayaran yang kebetulan sudah tidak mempunyai pekerjaan. Setelah menguasai tempat itu, mereka mengambil semua uang yang ada di berangkas. Terlihat Edge yang diringkus masih belum melakukan sesuatu, akan tetapi tidak sulit bagi Edge menghadapi hal seperti ini. Dengan mudah ia membunuh perampok itu. Ini dia Edge menggunakan seragam perampok dan langsung membunuh lagi. Apa kata saya juga, jika sedari tadi Edge mau bertindak mungkin para perampok sudah mati di tangannya. Lalu Edge menyimpan ponselnya di dalam tas yang berisi uang. Entah apa yang sedang ia lakukan, saya tidak mengerti. Setelah itu ia pergi merokok, mengopi dan tidak peduli apa yang sedang terjadi di sini. Bisa-bisanya si Edge ini malah pergi begitu saja. Sementara keadaan sedang pabelit, paciwe, atau sedang genting lah bahasanya. Singkatnya tersisa si kapten, si Bullet, dan si Jan. Mereka pergi dengan uang yang sangat banyak. Meskipun di luar sudah banyak polisi, tetapi mereka dengan mudah kabur dari sana.
Mereka berhasil masuk ke dalam ruangan yang mana di dalam ruangan tersebut ada sebuah terowongan untuk mereka kabur dari kejaran polisi. Namun di sini kita akan dikejutkan betapa liciknya si Jan. Bisa-bisanya ia membunuh kaptennya sendiri karena keserakahan yang ada di dalam dirinya. Tentu hal itu membuat Bullet bertanya-tanya di mana sang kapten. Dan dengan simpelnya Jan memberitahu bahwa kapten telah tewas. Barulah Bullet menyadari bahwa ada kejanggalan dari si Jan, maka ia bersiap untuk membunuhnya. Akan tetapi Too fucking slow. ya, inilah Jan. Bagaimanapun juga ia tetap Jan. Saya sangat emosi sekali terhadap orang yang mempunyai sifat serakah seperti si Jan bajingan ini. Singkat cerita, malam pun sepi. Terlihat Jan yang sedang santuy di rumahnya. Tiba-tiba ia mendengar suara HP yang berdering, entah dari mana sumber suara itu. Setelah dicari, ternyata ponsel tersebut ada di dalam tas yang berisi uang banyak. Dan tiba-tiba di sana sudah ada Edge yang duduk santuy seakan-akan ia yang punya rumah. Inilah sosok seorang bos mafia yang sangat pintar. Ketika sudah tahu targetnya, ia tak perlu capek-capek lagi. Tak perlu menghabiskan tenaganya, tak perlu menunjukkan siapa dirinya. Cukup dengan menyimpan ponselnya saja di dalam tas. Kala itu Jan membaca surat dari Edge, barulah ia menyadari bahwa selama ini ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Dan betapa merindingnya saat ia berhadapan dengan bos mafia yang paling ditakuti. Tentu Edge tidak memberikan ampunan setetes pun terhadap si Jan dan ia membunuhnya dengan cara sadis. I want your liver. Setelah itu Edge pergi begitu saja, yang padahal ia bisa membawa uang milik si Jan. Namun karena uang itu haram, Edge tidak mengambil selembar pun uang tersebut. Dan film pun berakhir. Sangat-sangat banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Salah satunya yaitu jika tertanam sifat serakah di dalam diri kita, segeralah kita membuangnya. Karena dengan keserakahan kita tidak akan puas dan selalu merasa kekurangan. Takutnya hal itu menyebabkan kita berbuat buruk seperti mencuri, menipu, dan korupsi. Siapa yang suka korupsi? Hayo. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya admin pamit undur diri.